Hai, salam jumpa untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita semester ini setelah melewati pengantar kemarin. Pembelajaran kita semester ini setara dengan pembelajaran semester 6 kelas reguler sebagai peserta didik program percepatan program 2 tahun sekolah. Kita memasuki semester 6. Dan untuk melanjutkan pembelajaran kita akan melihat flashback pembelajaran agama Katolik, alur pembelajaran agama Katolik selama SMA. Pembelajaran agama Katolik di SMA sebenarnya menitik beratkan pada 4 hal penting. Yang pertama itu terkait pribadi peserta didik. Secara khusus, materi pembelajaran agama Katolik mengarahkan peserta didik untuk lebih mengenal diri, masuk ke dalam diri, dan hal itu dikondisikan pada kelas 10 semester 1. Peserta didik belajar tentang aku pribadi yang unik, potensi dan talenta yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, titik berat yang akan dipelajari pada pembelajaran agama Katolik adalah tentang Allah Tritunggal. Sebagai seorang pelajar Katolik, tentu yang diharapkan pelajar akan menjadi seorang beriman Katolik. Karena itu, pembelajaran agama Katolik mengkondisikan peserta didik untuk mendalami imannya, dan hal itu akan didalami pada kelas 10 semester 2 terkait kitab suci, kisah hidup Yesus dan konsep tentang Tritunggal Maha Kudus. Kisah hidup Yesus bukan saja tentang kelahirannya, tetapi juga seluruh pengalaman hidupnya, mulai dari kelahiran, pewartaan hingga kisah sengsara dan wafat dan kebangkitannya. Selanjutnya, hal ketiga yang menjadi pokok perhatian pembelajaran agama Katolik adalah terkait gereja. Artinya bahwa pelajar yang beriman Katolik itu beriman Katolik dalam komunitas gereja, dan hal-hal yang dipelajari dalam kaitan dengan gereja dikhususkan pada kelas 11. Peserta didik akan mempelajari tentang konsep gereja dan relasinya dengan dunia, bagaimana gereja melayani dunia dan menghadapi berbagai tantangan dunia. Diulas juga tentang ajaran sosial gereja, bagaimana gereja menanggapi keberadaannya di tengah dunia. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang masyarakat, bahwa sebagai pribadi beriman yang menjadi anggota komunitas gereja, seorang pelajar juga adalah bagian dari masyarakat. Karena itu, pembelajaran agama mengarahkan peserta didik untuk kemudian berkontribusi terhadap masyarakat dan bangsa, yang salah satunya akan dipelajari pada materi kali ini, yakni tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Terdapat 3 KD yang disatukan dalam satu KBM sebagaimana pembelajaran SKS. Untuk KD yang pertama adalah kekasan agama-agama di Indonesia, yang kedua itu dialog dan kerjasama antar umat beragama, dan yang ketiga membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Dan hal ini selanjutnya akan dijelaskan secara garis besar pada peta konsep UKBM. Selanjutnya tentu akan muncul pertanyaan mendasar terkait subtema ini, yakni mengapa kita perlu belajar tentang agama lain. Ada 2 jawaban singkat terkait pembelajaran ini. Peserta didik bisa menemukan jawaban-jawaban lain yang lebih kontekstual. Setidaknya ada 2 jawaban. Yang pertama, belajar agama lain supaya kita bisa menambah wawasan sebagai bagian dari respek terhadap keberagaman, menghormati keberagaman. Dan yang kedua, follow up, tindak lanjut dari respek terhadap keberagaman adalah saling memahami dan saling membuka diri
untuk berdialog dalam membangun persaudaraan sejati dan dalam membangun kehidupan bersama. Ini dua hal yang menjadi alasan untuk belajar tentang agama lain paling kurang. Dan selanjutnya dalam mempelajari agama lain yang diharapkan kemudian akan tercipta dialog, sehingga dalam materi ini akan diarahkan model-model dialog yang mesti dibangun dalam kehidupan bersama. Karena itu ada 3 jenis dialog yang akan disimak oleh peserta didik dan dipelajari, kemudian dapat menjadi dasar untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah dialog kehidupan atau kesaksian hidup, yakni membangun hidup bersama dengan tetangga terkait rutinitas harian dengan tetangga yang beragama lain, tegur sapa, berbuat baik satu sama lain, saling menghargai, hal-hal sederhana yang dialami dalam kehidupan bersama. Dan selanjutnya adalah dialog karya, yaitu bagaimana membangun karya-karya tertentu seperti kebersamaan, membangun rumah ibadah, menjaga keamanan saat perayaan-perayaan besar keagamaan, dan membantu korban bencana alam. Atau secara singkat itu karya-karya karitatif atau karya-karya yang sifatnya rekreatif yang dibangun bersama dengan sesama dari agama-agama lain, juga sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah dialog iman, yaitu bagaimana kita membuka pemahaman tentang kesamaan-kesamaan dalam iman melalui diskusi dan seminar-seminar dengan teman-teman beragama lain, agar bisa bersama-sama menemukan titik temu dalam membangun kehidupan. Dalam membangun dialog, yang diutamakan adalah kesamaan-kesamaan, sehingga ada kesatuan untuk membangun kehidupan bersama. Ini hal-hal yang menjadi pengantar awal untuk kemudian masuk ke dalam UKBM yang akan dipelajari pada semester ini. Karena itu kita akan masuk pada tutorial UKBM yang akan dijelaskan berikut ini. Tutorial UKBM Dialog dan Kerjasama Antarumat Beragama dimulai dengan peta konsep sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akan dijelaskan secara garis besar dalam peta konsep, didahului oleh KD Dialog dan Kerjasama Antarumat Beragama yang terarah pada kekasan agama-agama di Indonesia. Selain Katolik, terdapat 5 agama lain, yaitu Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu sebagaimana kita ketahui. Dan proses mengenal agama-agama ini kemudian dimaksudkan untuk membangun pemahaman dasar tentang toleransi hidup antar umat beragama yang menjadi dasar bagi peserta didik untuk kemudian bisa bertoleransi dengan sesama beragama lain, mungkin di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Dari peta konsep ini kemudian diarahkan pada proses pembelajaran. Peta konsep menjadi dasar untuk proses pembelajaran UKBM sebagaimana pembelajaran SKS. Karena itu kita akan melihat arah dari pembelajaran UKBM ini dimulai dengan pendahuluan. Peserta didik diminta untuk memperhatikan gambar rumah-rumah ibadat dari agama-agama, dan kemudian sebagai stimulus diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang tersaji dalam UKBM.
pada kegiatan inti terdapat 5 kegiatan belajar karena dihubungkan dengan kekasan agama-agama, bagaimana peserta didik mengenal agama-agama selain Katolik, yaitu agama-agama 5 agama yang lain, dan dimulai dengan agama Kristen Protestan di kegiatan belajar 1. Pola yang dipakai dalam proses belajar ini adalah self-literasi atau disajikan materi untuk literasi mandiri dengan ending atau bagian akhirnya terdapat pertanyaan-pertanyaan penguatan yang nantinya akan menjadi bagian dari tugas mandiri peserta didik. Kita lihat yang pertama, misalnya mengenal agama Kristen Protestan. Pada bagian endingnya terdapat kegiatan belajar 1 dengan 4 pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik, dan jawaban-jawaban itu yang akan dinilai sebagai tugas mandiri. Pola ini akan berulang melalui literasi mandiri untuk kegiatan belajar 2 tentang agama Islam dan kegiatan belajar 3 tentang agama Hindu, serta kegiatan belajar 4 untuk agama Buddha, diakhiri dengan kegiatan belajar 5 untuk agama Konghucu. Dan seperti UKBM sebelumnya, di bagian penutup UKBM terdapat refleksi bagaimana peserta didik diarahkan untuk mengungkapkan kesan atau tanggapannya terkait persahabatan atau pertemanan dengan teman-teman beragama lain, entah di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Demikian tutorial UKBM ini. Selamat berproses dan semangat, serta salam sehat. Terima kasih.